kalau teman-teman mau ke sini kan tadi udah dikasih alamatnya. Nah, ini kalau mau beli berarti langsung ke sini atau bagaimana Mas? Atau ada media sosial pemasaran lainnya? Bisa dikirimkan foto video gitu, maksudnya nggak usah ke sini gitu ada? Ada. Jadi kalau teman-teman berminat ke lokasi langsung bisa. Nah, kita ada maps-nya, Arizona Nursery, tinggal dicari di maps nanti sampai ke rumah. Nah, itu malah sambil belajar bisa menyilangkan kaktus, mengawinkan kaktus, panen anakan juga bisa. Untuk kalau yang rumahnya jauh, pengen di rumah saja sambil menunggu tanaman datang, bisa via Instagram. Instagramnya apa Mas? Di sini Mas? @arid.zona. Instagram, terus ada kita ada Shopee juga ada Shopee-nya bukan Arizona tapi Joko Stiono. Oh, malah namanya sendiri. Kenapa nggak diganti nama ininya Mas? Ya enggak Mas, memang kita biarkan gitu aja. Kemudian Facebook juga ada Facebook, cuman saya nggak pernah jualan di Facebook. Kenapa Mas? Gimana ya, karena Facebook itu teman-teman lama. Saya sendiri sebenarnya bukan menghindari ya. Kalau bisa nggak berjualan ke teman-teman sendiri. Nggak, gimana ya? Sungkan Mas. Nggak enak gitu ya. Berarti untuk penjualannya tadi paling banyak pembelinya itu di Instagram apa di Shopee-nya tadi malah Mas? Kita berimbang sih di Shopee sama Instagram. Cuman kita memang fokusnya lebih banyak ke Instagram. Malah Instagramnya. Ya. Karena kalau di Shopee kan kita buat satu produk, nah nanti yang beli banyak tuh. Jadi produknya itu istilahnya nggak real foto gitu loh. Kalau di IG kan langsung real, ya foto itu, tanaman itu yang ada di situ yang kita jual gitu. Soalnya kan kalau di soal tanaman ini kan nggak semuanya tuh sama ya kan Mas? Iya benar sekali. Nggak mudah untuk melipat gandakan harus sama kayak gitu. Sama persis itu tetap nggak bisa. Tapi apakah pernah ada komplain Mas dari pembeli Shopee tadi? Kok beda sama yang di foto kemarin Mas, ini gimana? Apakah pernah mengalami hal seperti itu? Iya pernah, cuman bukan komplain Mas. Dia malah biasanya seneng sih, karena kalau di Shopee misalnya ya kita kasih ukuran 3 cm itu biasanya yang kita kirim yang 4 cm gitu. Kalau dia belinya cuma 1, kita kirimkan kadang 2. Dia beli 10, kita kirim 13 kayak gitu. Jadi memang sudah kita atur sedemikian rupa agar pembeli itu selalu puas gitu. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari usaha jualan kaktus kayak gini menurut Mas Joko pribadi yang udah mengalami dari 2017 sampai di akhir tahun 2021 ini, apa Mas menurut jenengan pribadi? Untuk kelebihannya banyak sekali ya. Salah satunya dia seperti nggak ada saingan, seperti nggak ada lawan lah. Kita ya jualan sendiri ya, produk-produk kita sendiri ya, hanya kita yang jual, bahkan bisa dikatakan seperti itu. Jadi mau nggak mau untuk harganya juga terserah kita gitu. Dan juga mungkin kelebihannya kegiatannya banyak di rumah, jadi kan lebih sering ketemu anak keluarga, sama istri. Jelas. Kalau untuk kekurangannya apa Mas Joko kira-kira? Kekurangannya paling kekurangan stok Mas. Malah stoknya ya? Iya bener. Terutama untuk kaktus-kaktus impor Thailand itu, karena impor kan nggak bisa kita pengen beli langsung beli gitu, nggak bisa. Jadi ada durasi waktunya, ada jumlah kuota yang dibatasi juga. Jadi permintaannya biasanya lebih banyak dan stoknya itu sampai habis, sampai nunggu 2 bulan baru ada lagi gitu. Wah, berarti ya lama banget ya Mas ya? Benar. Baru bisa sampai sini ya Mas ya? Iya benar. Berbulan-bulan. Selanjutnya untuk kalau ada teman-teman di rumah mau punya kaktus kayak gini tapi ditaruh di kamar atau di depan rumah, itu pemeliharaannya bagaimana itu Mas Joko? Nah, kaktus itu salah satu tanaman yang dia memang suka panas. Jadi makanya orang-orang mengenal kaktus itu tanaman gurun. Nah, betul. Dia sering muncul di film-film, di kartun gitu loh Mas, ya kan? Benar sekali. Nah, itu dia hanya butuh sedikit air, cuman dia senang panas. Jadi ketika dia ditaruh di dalam kamar misalkan, tetap 1-2 kali dalam seminggu dijemur. Nah, disiram kemudian dijemur kayak gitu. Baru dimasukkan ke kamar lagi, itu aman. Kalau di dalam kamar terus berarti malah nggak bagus ya Mas? Iya, kecuali kita pakai lampu yang memang khusus buat
pengganti cahaya matahari kan ada itu lampu-lampu model kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, itu kan kalau untuk hiasan. Nah, kalau kaktusnya tadi untuk diperjualbelikan, kalau dari jenengan apa Mas kira-kira? Ada Buat banyak teman-teman. sekali, cuman untuk jenis-jenis yang best seller lah, kayak Opuntia atau orang mengenal Mickey Mouse kayak gitu, itu juga banyak diminati di pasaran. Kemudian gimnokalisium itu warna-warni, dia ada yang merah, ada yang kuning, hijau, ada yang purple. Nah, itu juga sangat diminati untuk saat ini. Kemudian beberapa orang takut duri di kaktus. Nah, ada juga kaktus yang nggak ada durinya, yaitu jenis-jenis Astrophytum astreas. Itu juga banyak sekali jenisnya, ada Myriostigma, ada Kabuto, Super Kabuto, dan yang lain sebagainya. Itu juga sangat diminati. Cuman masalahnya itu masih sedikit yang bertani, jadi dia masih rata-rata Stoknya impor susah banget ya, Mas? dari Thailand. Kalau di Indonesia sendiri ada yang asli petani kaktus itu ada nggak tuh Mas? Iya, untuk sekarang sudah lumayan Mas, sudah ada. Cuman ya kembali lagi, Indonesia itu basicnya adalah hobi ya. Jadi orang memulai jual beli atau rata-rata buat sampingan, nggak ada yang memang fokus kita buat model kayak industri nih. Betul. Perbanyakan kaktus secara massal kita jual ke pasaran gitu, nggak ada. Jadi memang masih sebenarnya peluangnya besar ya Wah, Mas? besar sekali untuk usaha budidaya tanaman hias terutama kaktus ini. Untuk kira-kira motivasi apa aja Mas ini bisa diberikan oleh teman-teman baik yang mau usaha kaktus maupun di usaha lainnya. Yang pertama mungkin niat, terus apa lain sebagainya lah. Mungkin dari Mas Joko sendiri yang sudah mengalami dari 2017 sampai akhir 2021 ini usaha di kaktus kayak gini. Jatuh bangunnya itu motivasi buat anak-anak yang mau memulai bisnis Mas. Apa Mas kira-kira? Yang pasti teman-teman harus punya dulu, karena kalau punya itu awal dari teman-teman bisa punya apa ini Mas maksudnya? Punya tanaman dulu. Oh, Baik kalau yang mau usaha kaktus ya? Sukulen ya. Kalau yang mau punya mau usaha kaktus ya harus punya kaktus dulu. Jadi belajar merawat dulu, dari yang harganya termurah pun tidak masalah. Yang penting cara nyiram, cara bahkan nanti polinasi atau mengawinkan itu kalau udah bisa baru main ke level yang lebih tinggi. Cuman yang paling penting satu itu harus suka, harus senang, harus senang, harus menikmati dia. Betul. Kalau nggak menikmati ada perubahan harga nih, tetap pasar kan ya kita tahu sendiri ada naik turunnya itu. Awal pandemi naik, sekarang turun atau menuju ke normal, harga normal. Itu orang-orang juga harus siap kayak gitu. Nanti kalau mental cemennya nanti langsung wah udah merugi, ini ruginya banyak, udahlah ganti usaha lainnya gitu ya Mas. Kalau rugi enggak Mas, kalau rugi sih enggak, cuman memang keuntungannya akan berkurang. Tapi kalau rugi enggak, soalnya gini, satu kaktus itu dia punya anakan katakanlah 38 piece kayak gitu. Nah, anakannya itu dipotelin, ditanam aja, diletakkan ke media gitu. Dalam 2 bulan itu harga induknya udah pasti nutup. Sisa itu. Jadi induknya itu kayak bonus gitu. Tapi yo yang kecil-kecil berapa tadi Mas? Bijinya 30-an. Nah, itu anakan. Dia udah berbentuk kaktus ya. Belum dari bijinya. Kalau dari biji satu seed pot itu bisa 1.000, 1.200 gitu. Itu kalau disemai ya, tapi panennya 2 tahun. Nah, itu. mau saya tanyakan tuh berapa lama itunya besarnya itu loh. Udah dikasih tahu sama Joko. 2 tahun ya Mas. Iya, benar. Memang gini Mas, 2 tahun itu terasa lama ya. Cuman kalau kita sekarang nanam, bulan depan nanam, bulan depannya lagi nanam gitu, itu akan jadi apa ya, kayak roda yang berputar gitu loh. Sirkulasinya nggak bakalan berhenti. Kayak saya ini tiap hari ya, bahkan tiap hari nanam, tiap hari polinasi, tiap hari jual. Itu tanamannya nggak habis-habis. Gitu. Nambah terus, malah ini tempatnya udah mau penuh lagi. Untuk harapan ke depan di usahanya ini apa Mas Joko kira-kira ke depannya? Ya pengennya sih tetap tanamannya semakin banyak, variasi jenisnya juga semakin bertambah. Karena di sini saya sama ada beberapa teman juga, kita juga mengawin silangkan kaktus. Jadi pengennya harapannya juga dapat jenis-jenis yang unik yang memang di pasaran belum banyak. Jadi menjadi petaninya sendiri di sini nggak usah harus beli di luar tadi ya Mas ya? Nah, benar sekali. Kalau untuk yang beli itu biasanya paling jauh di daerah mana Mas? Oh, maksudnya pembeli ya? Oh, pembelinya. Untuk pembeli kayaknya hampir di semua kota di provinsi lah di Indonesia itu udah pernah kita. Papua sampai sana? Papua pernah. Merauke begitu. Merauke pernah nggak Bu?
Oh pernah, Merauke juga pernah. Jadi pokoknya seluruh Indonesia, kalau di luar negeri pernah Mas? Beberapa permintaan, cuman kita juga nggak berani mengirimkan Mas. Oh, dikarenakan? Karena memang stoknya kita yang terbatas. Jadi rata-rata kalau pengiriman ke luar negeri mereka mintanya kontinu. Misalnya ada yang minta dikirim 2 minggu 1 kali gitu. Waduh, jadi ya Nah, itu kita nggak malah ada kerepotan stoknya. ya Mas nanti. Benar. Jadi mending untuk pembelinya itu yang pembeli yang lokal Indonesia aja kayak gitu Mas. Di lokal aja udah kita kewalahan stoknya. Kalau untuk cabang mau dibuka cabang di daerah mana gitu Mas, ada kan? Sebenarnya pengen juga sih bikin ya kayak di Semarang mungkin, cuman karena memang tenaganya kita yang belum ada, cuman ya itu belum terpikirkan ke arah sana. Jadi lebih fokus ke pembudidayaan di sini ya Mas? Benar, masih perbanyakan dan perbanyakan kita. Buat teman-teman yang mau usahanya masuk di video seperti ini, boleh hubungi saya di Instagram maupun di WA di Instagram. Nanti boleh diperbincangkan untuk penyelesaiannya bagaimana. Selanjutnya untuk video selanjutnya, ini di usaha kaktus ini nanti ada 3-4 video lagi mungkin ya Mas Joko ya. Nanti saya buat lagi habis ini dan saya tayangkan 1 minggu sekali untuk teman-teman yang mau mengerti lebih dalam soal usaha kaktus seperti ini. Baik, gitu aja Mas Joko. Kita lanjut di video selanjutnya. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa subscribe, like, dan juga berikan komentarnya kalau mau bertanya. Oh iya, nanti tadi untuk WA-nya belum dikasihkan di sini Mas. Oh boleh. Boleh. Di nomornya di nomor berapa Mas? 08. Hafal nggak Mas? Hafal. Oh iya, di sini Mas Mas. Iya, 085. Kira Bu. Ternyata belum hafal. 085 ya, 385 925 792. Oke, buat kalian yang mau tanya langsung sama Mas Joko, boleh langsung di DM di Instagramnya tadi maupun di WA-nya yang tertera di sini tadi. Yuk. Kalau kalian malu tanya di 2 medsosnya tadi, boleh tanya di komentar di bawah ini aja, nanti saya tanyakan sama beliaunya, baru kalian mantau jawabannya di situ. Oke, gitu aja teman-teman. Dadah. Yuk.